Kenapa potongan gaji? Aku kan ex Hongkong udah 10 tahun. Terus maksudnya mas nggak masalah sih kalau masalah lamanya nggak. Aku tuh masuk PT kan di rumah pulang di Indo kan udah 1 tahun. Terus aku masuk Hongkong lagi itu lewat jalur PT, ikut yang kayak yang ikut jalur PT lagi lah. Tapi itu kayaknya aku tanya temanku tuh potong gajinya tuh terlalu tinggi. Terus kamu tuh bisa lapor ke KJRI kalau kamu tuh kena apa gitu loh, namanya nggak tahu aku. Itu kota itu gimana Mas ini? Oh ya tikeng mah, takut nanti aku lapor nggak ada yang respon gitu loh Mbak ini. Overcharging kan? Sudah coba bicara dengan agent, dengan PT-mu? Agent tuh nggak ada respon. Itu dari PT gitu loh. Iya, maksudnya kamu sudah berbicara dengan PT-mu? Sudah. Tapi terus itu data aku sekarang masih ditahan. Oke. Potonganmu berapa sih kalau boleh tahu? Potonganmu berapa sih? 2.700 Hongkong dolar kali 5. Oke, karena setahu saya itu kalau masih di bawah 2.200 itu masih oke, tapi kalau 2.700 itu menurut saya adalah overcharging. Terus ini gimana Mas, kalau aku lapor ke KJR itu ada pencerahan nggak kira-kira atau gimana aku ikhlasin aja? Tapi kayaknya nggak ikhlas dulu Mas. Oke, terus kamu kerja berapa bulan? Ini udah hampir 6 bulan sih yang majikan baru. Oke. Udah masuk mau gaji full gitu loh Miss. Oke, sebenarnya kan nuntut itu kan bisa saja. Kamu datang ke KJRI dan melaporkan PT-nya apa? Semuanya seperti apa? Tapi nanti aku masih bingung Miss. Nanti kalau aku lapor terus prosedurnya gimana, terus gimana, karena aku kan belum tahu. Ini aku masih dilema antara ikhlasin uang apa, tapi takutnya nanti banyak lagi korban yang kayak aku gitu loh maksudnya. Tentunya ya, kalau kamu tidak ingin melaporkan ya pastinya akan terjadi seperti itu gitu loh. Terus itu data aku minta balik tuh katanya ada alasan lah, yang masih tutup lah, yang masih libur lah, apa banyak alasan Miss. Itu kayak itu 2.700 kali 5 itu aku paspor ready loh Miss, masih hidup loh pasporku 2 tahun. Oke, sekali mungkin lagi kalau pasporku ya. Sekali lagi nih Miss Yuni kan tidak tahu nih satu-satu agent. Tapi kalau sudah di atas 2.000 lebih, itu menurut saya adalah overcharging nih, pastinya overcharging. Dan kan saya nggak ngerti juga kamu perjanjiannya seperti apa, atau mungkin kamu punya utang, atau kamu nambah bos menambah pinjaman. Kan kita sendiri secara pribadi nggak tahu nih. Apakah kamu sudah berkomunikasi dengan mereka? Jujur Miss, aku dulu pas di Indo itu ada pinjaman 3 juta. Oke. Bukan 3.000 ya, 3 juta loh. Nah itu sebenarnya kan kalian juga harus tahu konsekuensi dari minjem itu kan sebenarnya adalah punya kalian sendiri. Dapat uang saku itu punya uang kalian sendiri gitu loh. Iya tahu Miss, itu saya tahu. Terus gimana Miss, menurut Miss Yuni aku harus gimana ini? Karena menurutku ya harus laporkan sih, biar mereka punya efek jerah bahwa kalau lebih dari 2.200 menurut pendapat saya itu memang kebanyakan sih. Itu semua teman-teman aku yang lain itu aku tanya Miss, ada yang 1.600 kali 6, ada yang 2.600 kali 6 juga gitu loh, macam-macam Miss. Ada nggak satu PT itu sama gitu, enggak. Tapi kamu harus tahu konsekuensinya ya. Kalau kamu melaporkan seperti itu, mereka akan neror kamu atau seperti apa dan bagaimana. Itu kamu sudah siap belum dengan resiko-resiko tersebut? Itu aku takutnya kena mental Miss, tapi aku kayaknya nggak ikhlas nih. Gimana sih ya ngomongnya ya, udah Hongkong lama, terus nanti PT lagi kayak gini gitu loh, maksudnya kok gini amat ya, itu PT kok gini amat gitu loh maksudnya nih. Saya nggak tahu, makanya saya nanya sama kamu ini, sudah siap dengan segala resikonya kalau komplain, karena semua itu ada konsekuensinya. Jadi kalau saat PT lebih dari 2.200 kamu boleh melaporkan, tapi konsekuensinya kan mereka ngancam lah,
nanti cari majikan lah seperti apa seperti itu, kamu sudah siap belum dengan konsekuensinya? Itu berdampak di keluarga di Indo nggak nih? Kalau berdampak di keluarga Indo sampai mereka ngancam-ngancam keluarga Indo, mereka tak cari karena itu pengancaman. Tapi ini masalah pekerjaan kamu akan diancam atau seperti apa, kamu siap nggak? Kalau kamu yakin majikanmu tidak akan mencat kamu, nggak perlu takut. Karena itu kondisikan dengan dirimu sendiri, sayang. Sebenarnya sih aku udah ada ngobrol sih sama majikan. Aku tak itu bayar agent high ya itu. Terus majikan bilang, ya terserah kamu, kalau kamu maunya mau komplain ya komplain. Iya. Tapi dia nggak yakin om hunting gitu katanya. Iya, makanya kembali lagi ke kamu. Makanya kembali lagi sama kamu. Karena banyak anak-anak yang komplain terus agennya mempengaruhi majikan. Kamu siap belum? Takut nih kalau gitu. Duh, kalau Pak berani jangan takut, kalau takut jangan berani. Karena itu overcharging, Zando. Menurutku secara pribadi laporkan saja. Di KJRI gitu ya? Iya. Aku ada teman satu sih Miss, dia juga seperti itu. Dia 2.600 kali 5 kalau nggak salah, tapi dia nggak pinjaman nih. Kalau aku 2.700 kali 5 dapat pinjaman gitu. Terus dulu kan aku ada nego dulu sama PT. Kalau aku nggak pinjaman potongan gaji berapa? Katanya 2.800 kali 4 gitu. Oke. Terus kalau terus kamu setuju dulu? Gimana? Kamu setuju? Ya. Sudah dikasih tahu segitu, setuju? Ya setuju itu, kesalahanku juga gitu, itu setuju. Lah iya, kenapa kamu setuju? Itu pas waktu itu aku lagi kesulitan keuangan. Nah itu kan dimanfaat berarti sama agent. Iya Miss. Gimana sih solusinya ya? Menurut Aku pendapatku harus sih coba aja melaporkan. Yang penting majikanmu nggak akan nyenggol kamu gitu loh. Kalau majikan aku ngomong yang masalah overcharging itu, dia ngomong kalau kamu mau komplain ya silahkan komplain. Terus kalau ada apa-apa sama ada surat, kan biasanya kata temen aku tuh katanya nanti ada surat masuk gitu loh kalau kita gitu. Tapi aku takutnya nanti malah masih makin panjang lagi, makin gimana lagi ya Miss ya. Takut Miss, bingung Miss, ini Miss, sebenarnya bingung banget aku. Tentang overcharging ini, jika kamu sudah siap, menurut pendapat saya nggak perlu takut. Saya lebih memilih untuk melaporkan, karena bukan hanya untuk kita, tapi untuk teman-teman yang lain. Iya, itu saya mikir juga gitu Miss. Nanti takutnya banyak lagi korban yang lebih parah lagi. Terus itu satu Miss, temanku kan mau masuk Hong Kong. Lah itu udah dapat majikan, udah apa ya, udah beres lah. Tapi katanya yang PT-nya itu kan aku masukin di PT itu mungkin agennya kan sama kayak aku gitu loh. Terus aku rekomen ke agen aku, katanya gini, katanya paspornya bermasalah, soalnya dia temanku itu dulu katanya mau proses Kanada tapi dia nggak jadi masuk. Terus paspornya itu diambil calonnya gitu Miss, 2014 katanya mau dia masuk Kanada tapi nggak jadi terbang, nggak jadi masuk PT itu loh. Terus sekarang dia mau bikin paspor lagi, kena tas, harus bayar sendiri sebesar 7 juta. Kalau itu biometrik, kalau itu biometrik, kalau itu memang biometrik, betul. Memang segitu ya Miss ya? Iya, itu biometrik sayang. Bayarnya berapa banyak, tapi mahal itu pasti. Cuman saya ingin ngomong sama kamu bahwa kamu berani nggak ngelapor gitu loh tentang kamu sendiri gitu loh. Saya nggak ngurusin orang lain gitu loh. Sebenarnya saya berani Miss, kalau berani kita lanjut aja gitu loh. Kalau berani jangan takut, kalau takut jangan berani. Oke, terus nanti kalau majikan ngomong kalau ada surat terus majikan tanda tangan gitu aja ya Miss ya? Kan majikan nggak perlu tanda tangan. Nggak perlu tanda tangan. Kalau dapat surat dari KJRI, kalau kita melapor kan kata temanku sih gitu loh. Tapi kan aku masih nggak ada temennya Miss. Maksudnya cuma aku sama temanku satu tok itu kok. Cuma 2 orang itu. Tapi takutnya nggak kurang suara gitu loh. Kurang kuat gitu loh. Nggak mungkin lah. Karena overcharging ya overcharging Mbak. Nguap atau enggaknya KJRI sudah bagus sekali kok. Oke.
Berarti Lapor aja deh. aku lapor ya Miss ya. Heeh. Itu nanti kalau ditanya di KJR itu PT-nya di mana tuh ya Miss ya? Iya, kamu Apa gimana, jelaskan Miss? semuanya. Aku Miss. Oke. Karena dia menahan Oke. dokumen-dokumenmu, kenapa kamu harus takut? Iya tuh. Harusnya dia yang belum takut. dikembalikan sampai sekarang. Mm-mm. Kayak paspor aku ya, bukan buku nikah sama itu kan masih di PT semua belum dikasih. Katanya kalau udah potong gaji beres mau langsung dikirim gitu loh. Kan aku tanya ngomong sama PT, aku udah habis potong gaji yang kemarin. Terus aja sampai sekarang belum dikirim pulang, sampai sekarang udah hampir 1 bulan ini. Oke, makanya laporkan juga itu pada KJRI. Nanti perkembangannya cari saya setelah 1 bulan. Oke. Oke Miss. Kalau saya nggak Terima ngangkat kasih, telepon, kamu datang langsung ke kantor saya, Mak. Kan nggak mungkin. Kantornya mana Miss? Lah, kamu itu nggak tahu ngikuti Miss Uni berarti yo. Mengikuti Miss Yuni, tapi itu cuma denger curhat teman-teman gitu aja. Ada yang gini-gini aku dengerin semua, tapi kalau kantornya Miss Yuni belum tahu, belum Ada tahu di maaf YouTube. Miss. Nggak apa-apa, di YouTube ketikan alamat Uni TKW Hongkong. Oke, itu kan aku cari di YouTube juga nomor teleponnya Miss Yuni, yang satunya udah nggak aktif. Yang satunya yang nomor Indonesia. Bukan, yang satunya lagi nggak tahu namanya berapa ya. Aku catat kok di HP. Terus aku Enggak, tanya nomornya temanku. aktif, Mbak. Saya cuma punya nomor 2. Satu Indonesia, yang satu Indonesia. Hongkong. Oh, berarti bukan Miss ya. Maaf ya Miss ya. Terus aku kasih temanku yang ini nomornya Miss Yuni. Oke. Oke. Aku tak ngomong sama temanku. Dia on by, aku on by on. Udah lapor lo. Kamu lo. Oke. Tunggu Makasih, update-anmu Miss Yuni ya, ya. Dok. Ya, terima kasih Miss Yuni. Minta Terima maaf ya, kasih, Miss. yuk. Assalamualaikum.